Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga pada pagi hari ini kita mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas limbah pertanian. Limbah pertanian yang akan kita jadikan pakan ternak, baik kambing maupun sapi dan yang lain-lain. Oke, untuk itu agar video ini bermanfaat dan saya lebih semangat lagi upload atau berbagi ilmu atau sharing kepada teman-teman, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar video-video dari kami itu bermanfaat dan juga bisa menggugah semangat untuk para peternak yang ada di Indonesia. Dan jangan lupa like, komen, dan tentunya juga untuk di subscribe agar nggak ketinggalan video-video dari Bayu BP. Oke, kita langsung saja. Kita akan apa sih itu rendeng. Kalau bahasa kami kan rendeng atau limbah pertanian dari kacang tanah. Nah, di desa kami atau di tempat kami nyebutnya itu rendeng. Nah, ini teman-teman. Nah, untuk rendeng sendiri kan seperti ini. Maaf, ini saya dapatkan dari sawah yang kebetulan di daerah saya itu sedang panen kacang tanah. Nah, ini sudah akarnya sudah saya buang, jadi tinggal batang dan daunnya. Nah, di tempat kami untuk populasi atau yang nanam di sektor pertanian untuk nanam kacang tanah itu cukup banyak, teman-teman. Jadi untuk mendapatkan limbah kacang tanah yang kita sebut rendeng kacang tanah itu cukup mudah, teman-teman. Nah, di sini kenapa kok akarnya dibuang, teman-teman? Nah, akarnya dibuang itu karena agar mempermudah kita dalam pemberiannya. Nah, nantinya kita langsung berikan, teman-teman. Jadi untuk rendeng ini yang pertama kita pisahkan dulu dari kacangnya yang untuk di sektor pertanian itu diambil untuk kacangnya, dan yang ini yang batang sama daunnya itu masuk pada sektor peternakan untuk pakan. Nah, setelah kita pisahkan kita hilangkan akarnya dengan cara mencacah. Nah, memisahkan akar dengan batangnya. Setelah kita pisahkan, itu tidak kita berikan secara langsung, melainkan kita cacah terlebih dahulu, ya seukuran standar lah. Kalau halus ya bisa halus, kalau enggak ya sebisanya aja lah. Tujuannya apa kok enggak diberikan secara langsung gitu. Nah, kenapa enggak diberikan secara langsung? Karena rendeng kacang tanah ini kalau kita berikan secara langsung itu cukup beresiko, teman-teman. Jadi untuk pemberian secara langsung itu baik saya pribadi itu saya hindari. Nah, karena apa? Karena kandungan gas ini yang ada di rendeng kacang itu cukup besar dan nantinya bisa membuat hal-hal yang tidak diinginkan pada ternak kita. Nah, sama pun juga rendeng kacang maupun kalau bahasa kami itu elong itu yaitu elong itu, kalau bahasa kami elong itu juga mempunyai kandungan gas yang cukup tinggi. Maka dari itu kita
cacah terlebih dahulu. Nah, ini kan masih panjang-panjang ya teman-teman. Nah, ini masih panjang-panjang, ini masih banyak sekali karena di tempat kami itu kan yang panen kan per hektaran gitu, semua ditanami kacang semua, jadinya untuk mendapatkan rendeng kacang di sini cukup mudah dan cukup banyak sekali. Nah, asalkan kita mau menggerakkan tenaga kita akan mendapatkan dengan banyak, dengan maksimal. Nah, seperti apa sih cacahannya? Oh ya, kita akan lihatkan. Nah, ini kita akan sedikit review ya, sedikit review untuk alat cacah kita. Alat cacah kita seperti masih manual. Nah, tapi manual ini sangat tajam dan teman-teman kalau mau cacah seperti ini harusnya hati-hati ya, karena ini cukup tajam dan intinya cukup hati-hati aja. Kalau saya lebih memilih ya menggunakan cacah secara manual ini karena yang pertama menghemat biaya, dan intinya kita kalau menggunakan cacah manual itu kita harus harus mengeluarkan tenaga kita yang lebih. Nah, ini kita review dulu dari alat cacah kita. Alat cacah kita cukup sederhana sekali. Ini kalau bahasa kami ya, alat cacah itu sabit atau arit ya, arit yang ada ininya. Ini saya dapatkan dengan harga cukup murah teman-teman, cukup di angka 100.000 sudah mendapatkan alat cacah yang setajam ini. Nah, seperti apa sih hasil cacahnya? Nah, hasil cacahnya itu seperti ini teman-teman. Nah, hasil cacahnya itu seperti ini ya, enggak dibilang halus, enggak ya, cukup standar lah teman-teman, cukup standar. Dan untuk standarnya itu apa? Karena di sini untuk ukuran cacahnya itu ya pas-pasan untuk dimakan oleh kambing, terutama kambing maupun sapi ya. Sapi itu bahkan cukup senang sekali. Nah, apakah setelah dicacah ini prosesnya sudah selesai? Tentu saja belum. Untuk prosesnya, untuk proses itu belum selesai teman-teman. Nah, untuk proses selanjutnya adalah pengeringan. Nah, kita keringkan dengan sedemikian rupa, sedemikian atau secara kering, secara betul-betul teman-teman. Nah, kita keringkan. Nah, itu kan ada halaman untuk kita mengeringkan rendeng kacang ini. Kita keringkan kurang lebih kita keringkan kurang lebih, kalau panasnya full ya, full 1 hari itu kita 3 hari itu sudah kering teman-teman. Nah, untuk pengeringan itu kalau panasnya full 1 hari full itu 3 hari sudah kita bisa angkat atau sudah terjadi pengeringan secara sempurna. Nah, apa sih kegunaan tujuan pengeringan itu? Lihat tadi, karena kalau kita berikan secara langsung, kandungan gas yang ada di dalam rendeng kacang tersebut cukup banyak kan, dan nantinya kita mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, setelah itu langsung saja biar nggak lama-lama. Ini hasil pengeringannya seperti ini teman-teman. Hasilnya pengeringannya sepertinya ini sudah ada yang jadi. Nah, hasilnya seperti ini. Ini hasil pengeringannya, dan ini cukup kering, dan ini stok lama saya. Ini ya, ada banyak sekali. Ini stok lama saya. Ini hasil keringnya. Nah, hasil kering ini bisa teman-teman campurkan seperti garam atau seperti mineral agar biar ada rasanya teman-teman. Nah, biar ada rasanya, teman-teman bisa mencampurkan dengan garam dan lain-lain. Maksudnya garam untuk ternak ya, dan mineral untuk ternak juga. Oke, sekian dulu dari kami. Pokoknya manfaatkan bahan-bahan limbah-limbah pertanian yang mungkinan bisa menjadi pakan ternak kita manfaatkan secara betul-betul, dan
Pokoknya semangat terus beternaknya, dan jangan lupa juga selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kita untuk bisa menjalankan ternak kita secara maksimal, dan semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dan ternak-ternak kita dari segala mara bahaya. Sekian dulu dari saya, bila ada salah katanya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.